Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 21125578. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan suatu pembahasan terkait dengan pandangan salah satu tokoh yang terkenal, yaitu Ibnu Sina atau yang dikenal dengan julukan Avicenna, terkait dengan pendidikan Islam di bawah judul besar atau garis besar mazhab pendidikan Islam. Sebenarnya di sana ada kurang lebih sekitar 11 pembahasan atau poin, namun saya akan meringkasnya ke dalam 5 pembahasan yang paling utama, yaitu 1. Biografi Ibnu Sina, 2. Pandangan Ibnu Sina terhadap ilmu, 3. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina, dan yang keempat konsep pendidik yang sempurna, dan yang kelima adalah kurikulum menurut Ibnu Sina. Baiklah, saya akan uraikan satu persatu. 1. Biografi Ibnu Sina. Beliau, nama asli beliau adalah Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Beliau lahir di kota Asfahan pada tahun 370 Hijriah dan beliau wafat di kota Hamadan di Iran pada tahun 428 Hijriah. Beliau merupakan seorang filsuf atau ahli filsafat, juga beliau adalah ahli matematika dan juga ahli dalam bidang kedokteran. Karangan yang beliau miliki sangatlah banyak, kurang lebih sekitar 250 karangan. Di antaranya adalah kitab Asy-Syifa dan Al-Qanun fit Tibbi dalam bidang ilmu kedokteran. Yang kedua, pandangan Ibnu Sina terhadap ilmu. Beliau menyatakan ilmu haruslah seimbang antara ilmu logika atau rasionalitas dan ilmu agama atau religiusitas. Agar apa? Agar terciptanya keseimbangan antara keduanya. Oleh karenanya, seseorang itu hendaklah menuntut kedua ilmu tersebut dan jangan meninggalkan satu dari yang lainnya. Ketiga, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina ada 3. 1. Untuk mengembangkan fisik dan mentalitas. 2. Untuk mengembangkan intelektual atau pengetahuan. 3. Untuk mewujudkan budi pekerti yang baik dalam rangka menciptakan insan yang kamil atau manusia yang sempurna, yang mana hal tersebut bisa ditinjau dari 3 hal atau 3 aspek. 1. Baik akhlaknya. 2. Baik hatinya. 3. Baik perbuatannya. Yang keempat, konsep pendidik yang sempurna menurut Ibnu Sina. Pendidik yang sempurna menurut Ibnu Sina adalah pendidik yang lihai, yang tegas, paham terhadap materi dan kondisi peserta didik, mampu juga mengajarkan etika dan adab, mahir dalam metode pendidikan, berpenampilan menarik, jauh dari hal-hal yang mengundang cemoohan, dan tidak suka bermain-main, tidak pula kasar, perhatian terhadap kebersihan dan lingkungan. Juga yang terakhir adalah tulus ataupun ikhlas dalam mendidik atau mengajar. Yang kelima, kurikulum menurut Ibnu Sina. Kurikulum menurut Ibnu Sina adalah kumpulan program atau mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan umurnya atau usianya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menjadi ilmu atau pengetahuan yang bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches I'm up against like, whoa, high five. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ajura Ramadana, NPM 21125425. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Miftah Arif, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam tugas pembuatan video ini. Dalam memenuhi tugas ulangan akhir semester, saya akan sedikit memaparkan tentang salah satu mazhab pendidikan Islam, yaitu pemikiran pendidikan menurut tokoh Ibnu Miskawayh. Ada baiknya sebelum kita memahami pemikiran tokoh Ibnu Miskawayh, kita kenali dulu biografi beliau. Biografi Ibnu Miskawayh yaitu nama lengkap beliau adalah Abu Al-Hasim Ahmad bin Ya'qub bin Miskawayh dan lebih dikenalnya dengan nama Ibnu Miskawayh. Beliau dilahirkan di kota Rai atau Iran pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ibnu Miskawayh mempelajari kitab tarikh At-Tabari kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Kathi. Selain belajar sejarah, beliau pun mempelajari filsafat kepada Ibnu Al-Hamar, salah seorang komentator Aristoteles, dan Al-Hasan Ibnu Siwar, seorang ulama pengkaji filsafat, kedokteran, dan logika. Tidak hanya sebatas itu, beliau pun mempelajari ilmu bahasa, ilmu kedokteran, ilmu fikih, ilmu hadis, matematika, musik, ilmu militer, dan lain banyak lagi. Karena beliau memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, maka beliau pun dapat melahap habis semua pelajaran tersebut dengan mudah. Dan hasilnya beliau pun bisa menjadi salah seorang filsuf Islam terkemuka di zamannya. Ibnu Miskawayh membangun konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak adalah suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Ibnu Miskawayh membagi asal keadaan jiwa ini menjadi 2 jenis. Yang pertama, alamiah dan bertolak dari watak. Yang kedua, tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Bagi Ibnu Miskawayh, akhlak itu alami sifatnya, namun akhlak pun dapat berubah cepat atau lambat melalui disiplin serta nasihat-nasihat yang mulia. Kehidupan utama anak-anak memerlukan 2 syarat, yakni kejiwaan dan syarat sosial. Syarat pertama tersimpul dalam menumbuhkan watak cinta kepada kebaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah pada anak yang memiliki bakat baik. Bagi anak-anak yang tidak memiliki bakat yang lebih baik ini, maka hal ini bisa dilakukan dengan cara latihan membiasakan diri agar cenderung kepada kebaikan tersebut. Syarat kedua dapat dicapai dengan cara memilihkan teman-teman yang baik dan menjauhkan anak tersebut dari pergaulan dengan teman-teman yang berakhlak tidak baik. Menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak tersebut, Ibnu Miskawayh menyebutkan 3 hal pokok yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akhlak. Yang pertama, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh manusia. Hal yang kedua yaitu hal-hal yang wajib bagi jiwa. Dan yang ketiga, hal-hal yang wajib bagi hubungan dengan sesama manusia. Gerak jiwa rasional etikah normal tidak menyeleweng dari hakikatnya dan kecenderungan terhadap ilmu pengetahuan yang benar. Lahirlah keutamaan ilmu atau fadilah al-ilm. Baiklah, sekian dulu. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukaya, NPM 21125599. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu biografis tentang Imam Al-Ghazali. Oke, langsung saja. Imam Al-Ghazali, nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau disebut Al-Ghazali karena ayah beliau bekerja sebagai pemintal bulu kambing atau bisa disebut pemintal bulu wol. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa beliau diberi nama Al-Ghazali karena beliau lahir di tempat yang bernama Al-Ghazalah atau yang berada di desa Tus. Nah, terus di dunia barat, Imam Al-Ghazali disebut Al-Ghazel. Sedangkan di dunia Islam, beliau diberi gelar Hujjatul Islam. Terus, beliau lahir di Ghazel yang mana Al-Ghazel itu berada di Tus, di desa Tus, wilayah Khurasan. Terus, tahun kelahiran beliau yaitu 450 Hijriah atau 1500 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ayahnya Imam Al-Ghazali itu adalah seorang pengrajin bulu wol atau bulu kambing, yang mana dengan hasil kerajinannya itu ayah beliau mendagangkannya di pasar yang ada di kota mereka sendiri. Nah, Imam Al-Ghazali ini hanya memiliki satu saudara laki-laki. Lalu sebelum ayah beliau wafat, ayah beliau sempat berpesan kepada sahabatnya bahwa kedua putranya ini harus diasuh dan disempurnakan pendidikannya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasanya ayahnya Imam Al-Ghazali itu sangat mementingkan dan memikirkan pendidikan bagi kedua putranya. Lalu ayahnya Imam Al-Ghazali segera melaksanakan wasiat ayahnya Imam Al-Ghazali tersebut, yang mana Imam Al-Ghazali dan saudaranya itu dididik dan disekolahkan. Lalu setelah harta pusaka atau harta warisan ayah Imam Al-Ghazali mulai habis, lalu mereka diberi nasihat bahwa mereka harus mencari ilmu pendidikan atau sebuah ilmu dengan semampu-mampu mereka saja. Dari sejak kecil sampai dewasa, Imam Al-Ghazali memiliki beberapa guru yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Razidani yang berada di Tus, lalu Abi Nasr Al-Ismaili, lalu Imam Al-Juwaini, dan yang terakhir Imam Al-Haramain. Imam Al-Ghazali itu orang yang sangat cerdas. Bahkan beliau mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan nalar manusia, yang susah ditangkap oleh nalar manusia, sehingga beliau dapat julukan oleh guru beliau yang bernama Imam Al-Juwaini sebagai orang yang memiliki ilmu yang sangat luas bagaikan laut yang menenggelamkan. Lalu kita masuk pembahasan pemikiran Imam Al-Ghazali. Dalam kitab beliau yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang mana kitab beliau itu berisi berbagai disiplin ilmu. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah yang paling mulia adalah jenis manusia, dan yang paling mulia di antara segala substansi atau anggota tubuh adalah hatinya. Sedangkan tugas seorang guru menurut beliau adalah membimbing, memperbaiki, dan mensucikan hati setiap anak didiknya. Oleh karena itu, mengajarkan satu ilmu agama ataupun satu disiplin ilmu satu saja itu akan meningkatkan ibadah atau termasuk melakukan satu ibadah kepada Allah. Islam adalah sebuah pendidikan yang berupaya untuk membentuk insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari penjelasan dulu.
Nama saya Nur Aulia Salpia dengan NPM 21125594. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Islam, di mana di sini saya akan menjelaskan pemikiran pendidikan Islam Ikhwan Al-Syafa. Jadi, menurut Ikhwan Al-Syafa, kegiatan pendidikan dimulai sebelum lahir, di mana tujuan utama pendidikan menurut Ikhwan Al-Syafa adalah pengenalan diri, pembentukan karakter diri, dan mengetahui makna Tuhan. Pendidikan adalah mengeluarkan potensi menjadi aktual, dan tujuan utama pendidikan adalah akhlak. Ikhwan Al-Syafa adalah suatu perkumpulan mujtahidin dalam bidang filsafat yang fokus pada dakwah dan pendidikan ajaran Islam, sehingga menjadi gambaran dan mazhab filsafat itu sendiri. Ikhwan Al-Syafa juga menyusun sebuah buku yang terdiri dari sejumlah risalah yang berjudul Rasail Ikhwan Al-Syafa wa Al-Kullah Al-Wafa. Dari hasil diskusi mereka, kelompok Ikhwan Al-Syafa memiliki pandang dualistik tentang konsep dasar manusia, yang mana mereka membuat formulasi konseptual pandangan moral etis tentang manusia. Insan kamil artinya manusia utuh, jasmani dan rohani, serta dapat hidup normal dan wajar karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ikhwan Al-Syafa, ilmu dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan panca indera terhadap benda-benda alam semesta yang bersifat empiris. Pengetahuan yang dicapai dengan cara kedua ini hanya dapat dicapai oleh manusia dan tidak dapat dicapai oleh binatang. Karena dalam hal ini, penuntut ilmu adalah wajib. Kewajiban ini karena dengan ilmu manusia akan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal dan beribadah kepadanya. Setelah panca indera berfungsi, lambat laun manusia mulai menerima rangsangan dari alam sekitarnya, di mana semua rangsangan indrawi meluap ke dalam jiwa. Model sains ini terkait dengan tempat dan waktu. Adanya gambaran realitas dalam pemikiran manusia terjadi melalui proses abstraksi. Perkumpulan ini lahir pada abad ke-10 Masehi di kota Basrah. Pada masa pemerintahan Al-Mansyuri, khalifah kedua dari Bani Abbas. Dari Basrah, Ikhwan Al-Syafa terus menyebar dan berkembang ke berbagai wilayah, seperti Iran dan Kuwait. Secara umum, kemunculan Ikhwan Al-Syafa juga dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Hal ini karena kondisi bayi dan perkembangannya sudah dipengaruhi oleh keadaan kehamilan dan kesehatan ibu hamil. Di sini mereka menekankan perlunya memperhatikan tubuh jasmani, memeliharanya dan menatanya dengan cermat agar kebutuhan makan dan minum tidak terbengkalai dengan menggunakan informasi atau berita yang disampaikan oleh orang lain. Mungkin cukup itu materi tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Ikhwan Al-Syafa yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam penjelasan yang saya sampaikan yang cukup singkat ini bisa berguna untuk kita semua dalam mengetahui apa saja pemikiran pendidikan Islam menurut Ikhwan Al-Syafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Adilah dengan NPM 211212595. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemikiran pendidikan Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum memasuki pembahasan tentang pemikiran pendidikan Islam Ibnu Taimiyah, di sini saya ingin menyampaikan tentang sedikit biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Januari tahun 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Beliau diwafatkan pada tanggal 26 September pada tahun 1328 Masehi dalam keadaan mengaji di atas sajadah. Dalam pemikiran pendidikan beliau memiliki beberapa prinsip. Adapun prinsip beliau itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah prinsip tentang wahyu, karena wahyu merupakan sumber utama pengetahuan agama Islam. Dan yang kedua adalah berpegang teguh kepada pendapatnya ilmuwan yang terpercaya pada 3 abad silam. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pegangan teguh bagi beliau, karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah tuntunan agama yang autentik dalam segala permasalahan. Dan pemikiran beliau itu pasti bertumpu kepada 3 prinsip tersebut. Baiklah, langsung saja kepada pemikiran pendidikan beliau, yaitu yang pertama tentang konsep manusia, bahwa beliau menyatakan manusia itu terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani atau lahiriah, dan yang kedua adalah hati atau unsur batiniah. Dan yang selanjutnya adalah dasar falsafah beliau menyatakan bahwa dasar falsafah beliau adalah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberikan kebaikan bagi manusia, dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan berdasarkan asas-asas kebaikan. Kemudian tentang tujuan pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Tujuan pendidikan menurut beliau itu terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah tujuan individual, yang dimana menjadikan manusia itu sesuai dengan pikirannya, perasaannya, sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian tujuan pendidikan yang kedua menurut Ibnu Taimiyah adalah tujuan sosial. Menurut beliau, hubungan sosial antara seseorang dengan yang lainnya itu harus sesuai dengan syariat-syariat agama. Dan kemudian adalah tujuan dakwah Islamiyah, karena telah datang risalah-risalah dan yang dibawa oleh umat, sehingga risalah-risalah tersebut dapat dijadikan sebagai pelajaran dan untuk diamalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum. Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum yang digunakan atau yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah adalah mata pelajaran yang mengajak kepada pengenalan tentang keesaan Allah, tentang makrifat kepada Allah, tentang ilmu yang lebih dalam tentang keesaan Allah, dan ilmu yang mengkaji tentang perbuatan-perbuatan dan segala sifat-sifatnya Allah. Kemudian bahasa yang digunakan beliau atau bahasa yang dalam pemikiran beliau yang digunakan untuk pendidikan itu adalah bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa Islam. Dan yang selanjutnya metode yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah ini ada 2, ada metode ilmiah dan ada metode iradiyah. Adapun metode ilmiah ini adalah pemikiran dan pemahaman dari dalil sehingga mencapaikan kepada ilmu. Kemudian kalau metode iradiyah adalah pengamalan dari metode ilmiah. Dan selanjutnya adalah tentang guru dan murid. Bagi beliau, guru itu harus memiliki ilmu yang cukup, memiliki ilmu yang dalam, menjadi panutan bagi muridnya, dan memiliki semangat dalam mengajar. Dan tentang murid, menurut beliau, murid itu harus berniat yang tulus hanya kepada Allah. Murid itu harus mengetahui adab bagaimana kepada seorang guru, bagaimana cara memuliakan guru, dan seorang murid itu harus mengetahui hal tersebut. Dan kemudian bahwa menurut beliau, murid itu harus menghargai setiap madhab yang lain, tidak menjatuhkan, tidak menyalahkan, tetapi bahkan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan dari Ulun. Ulun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Napilah, NPM 21125579, Lokal F, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu biografi atau identitas riwayat Ibnu Khaldun. Yang kedua, perkembangan konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Dan yang ketiga yaitu hasil karya pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang ulama, sejarawan, ilmuwan, filsuf, dan seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami atau lebih dikenal dengan Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, dan beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1406 atau 808 Hijriah. Sejak kecil Ibnu Khaldun adalah seorang yang haus akan ilmu. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya. Menurut Ibnu Khaldun, ada 6 tujuan pendidikan, yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana dengan potensi-potensi lain. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi masyarakat atau sosial. Dan yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan atau keterampilan tertentu. Dan yang keenam, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Menurut Ibnu Khaldun ada 3 proses pendidikan, yaitu pengembangan kemahiran, penguasaan keterampilan, dan pembinaan pemikiran yang baik. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi 3, yaitu lisan, nakliyah, dan akliyah. Kemudian ada metode pelajaran. Ibnu Khaldun mengemukakan metode pembelajaran menjadi 6 bagian, yaitu metode hafalan, keteladanan, dialog, pengulangan, widyawisata, dan yang terakhir yaitu belajar Al-Quran. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu hasil karya pendidikan Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Adapun karya-karya dalam pemikiran Ibnu Khaldun yaitu yang pertama adalah kitab Muqaddimah, kitab Al-I'tibar, dan At-Ta'rif. Selain itu, Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam mengembangkan pemahaman tentang 3 bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan sejarah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukmayadi Pratama, NPM 2112 NPM 21125405. Saya sebagai pemateri terakhir di kelompok 6 pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang mana kami menjelaskan tentang makalah yang berjudul tentang mazhab pendidikan Islam. Untuk menyimpulkan materi kita pada video kali ini, yang mana telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, materi yang telah kita sampaikan itu menganut kepada 6 mazhab pendidikan Islam, yang mana telah disebutkan ada mazhab pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, yang mana kita tahu sama-sama mazhab pendidikan Ibnu Sina itu banyak menguraikan atau banyak membagi jenis-jenis pendidikan ke berbagai bagian-bagian, yang mana bertujuan untuk membuat sistem pendidikan agar lebih menyesuaikan kepada anak-anak didik, agar bisa lebih diterima dan agar bisa lebih menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang anak-anak didik nantinya. Lalu disambung dengan penjelasan dari mazhab pendidikan dari Ibnu Miskawai, yang mana pendidikan dari Ibnu Miskawai ini bertumpu atau berpedoman kepada pendidikan akhlak, yang mana beliau berkata bahwa pendidikan akhlak adalah dasar yang mendasari dari semua pendidikan yang akan diajarkan oleh para seorang guru nantinya. Beliau berkata bahwa pendidikan akhlak itu harus yang pertama kali diajarkan dan menjadi tumpuan bagi anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan yang lain. Selanjutnya muncullah pemikiran dari pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali, yang mana setelah pendidikan akhlak, beliau mengatakan adalah pendidikan untuk beribadah kepada Rabb yang Maha Kuasa, atau bisa dikatakan dengan takarub atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Menurut Imam Al-Ghazali pun, beliau berpendapat bahwa manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah-fadilah melalui ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari. Yang saya sampaikan sini adalah ilmu takarub itu harus dibarengi dengan yang adanya aksi atau tindakan, yang mana telah kita mengetahui suatu ilmu maka harus dilaksanakan atau harus diimplementasikan kepada hidup sehari-hari. Lalu ada disambung dengan pemikiran Islam menurut Ikhwan As-Safa, yang mana beliau berpendapat bahwa perkembangan sudah dipengaruhi atau pendidikan itu sudah dipengaruhi sejak kehamilan. Pada saat kehamilan pun, pendidikan pun sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak. Di sini mengatakan artinya bahwa pendidikan itu amat sangat pentingnya bagi anak-anak. Dari mereka bayi, maka sudah diajarkan untuk berpendidikan atau berakhlak yang luhur. Lalu ada muncul pemikiran Islam menurut Ibnu Taimiyah. Pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ilmu yang benar-benar didasarkan pada atas asas kehidupan, yang mana artinya bahwa asas kehidupan yang baik itu harus didasari dengan pendidikan-pendidikan yang mampu menopang atau yang mampu membuat kehidupan-kehidupan itu agar menjadi lebih luhur dan bermakna. Oleh karena itu, ilmu yang luhur atau ilmu yang bermakna itu harus bisa membuat seseorang itu menjadi berperilaku yang lebih terpuji. Lalu ada yang terakhir, pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berkata bahwa secara kritis beliau mengatakan dan menyatakan banyak berselisih pendapat dengan ilmu filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang mana ilmu Aristoteles ini mengatakan bahwa semua itu bisa dipikirkan secara logika tanpa adanya penelitian yang konkret. Maka Ibnu Khaldun berkata bahwa ilmu itu harus apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, bukan secara pemikiran ataupun tidak secara penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
menutup materi kita hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.